Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, bersama saya catatan RSZ. Kali ini kita kehadiran seorang tokoh muda, ya, tokoh muda, tapi kiprahnya di dunia pertanian cukup banyak kita hadirkan saat itu, yaitu Bapak Budi Susanto. Betul, Ibu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Beliau adalah pengurus Poktan Sukatani Sejahtera di daerah Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan. Kecamatan Pamijahan. Ya, Poktan di sana. Bogor ya itu ya? Ya, Bogor, Kabupaten ya, Bogor. Kabupaten Bogor. Betul. Ya. Selain itu beliau pendidikannya adalah program studi pendidikan luar sekolah. Iya. Ya, sehingga dari sanalah rupanya kecintaannya ke pertanian mulai ini menurun ya Pak, ya. Betul. Jadi kegiatannya pengurus Poktan Sukatani Sejahtera, terus kegiatan usaha taninya yaitu bertani padi jenis gogo dan impari, Iya. menanam kakung, daun bawang, cabai, ubi, cilembu, dan pengalamannya menggelar pelatihan kemandirian Poktan belajar usaha Makot. Nah Pak, dari pendidikan Bapak studi pendidikan luar sekolah terus bisa terjun ke pertanian, gimana ceritanya itu Pak? Mungkin bisa disampaikan ya. Bukan nggak nyambung, kali jalannya harus gitu. Iya. Ya, jadi saya memang udah lulusan dari pendidikan luar sekolah. Iya. Di perguruan tinggi Siliwangi, Bandung, gitu kan. Oh iya. Nah kebetulan saya dulu guru, Ibu. Iya. Dulu guru, gitu kan. Terus akhirnya pindah haluan ke bidang ke event organize dulu. Ya. Dari situ ya. Dari situ terus berpindah terus. Akhirnya bekerja. Nah baru setahun kemarin, ya di awal tahun kemarin saya memutuskan untuk terakhir itu saya bekerja di satu instansi BUMN ya, gitu kan. Sudah berjalan sekitar 7 tahun. Nah saya memutuskan tahun kemarin itu untuk fokus ke pertanian, gitu kan. Jadi karena saya BUMN ada kaitannya dengan pertanian? BUMN-nya? Bukan di BUMN pertanian. Jadi salah satu di gas ya. Gitu kan. Nah, saya sebenarnya cinta dengan pertanian itu pas waktu kerja udah jadi sambil tani gitu kan, saya kerja. Tapi ternyata saya milih, ternyata tidak bisa gitu kan. Saya harus memilih. Gitu. Iya betul. Gitu kan. Saya harus memilih ini ya, bekerja atau bertani gitu kan. Kebetulan saya juga jadi pengurus di Poktan gitu kan. Ya saya seneng gitu dengan lingkungannya gitu kan. Yang semangat dengan ibu-ibu kelompok taninya gitu kan. Jadi saya semangat, akhirnya lahan yang kami miliki itu ini harus bermanfaat gitu kan. Kemudian saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Betul. Akhirnya kita fokus ya, di awal-awal mungkin agak berat gitu kan. Tapi saya ikhlas gitu kan. Nah, keluarga juga ikhlas, misalnya kita udah ngobrol gitu kan dengan keluarga, ya mohon maaf kita rintis dari awal gitu kan. Nah, kemudian perjalanannya jatuh bangun lah jadi. Tapi untuk kegiatan-kegiatan kelompok tani itu sebenarnya sudah waktu kerja itu sudah berjalan terus gitu kan. Tapi memang harus. Jadi tidak dari nol ya Pak Budi ya. Jadi bekerja itu sudah artinya sudah aktif kegiatan, di kelompok ya. Sudah. Bapak punya lahan juga? Ada. Jadi ya nggak inilah ya, bukan hal yang baru ya Pak. Nah, cuma memang sesuatu harus difokuskan ya, betul, gitu, untuk menghasilkan sesuatu yang baik gitu kan. Lebih baik ya. Artinya bermanfaat untuk saya dan lingkungan gitu kan. Harapannya seperti itu. Karena itu kan butuh proses semua ya. Betul. Gitu kan. Karena di kelompok tani itu kan harus menjadi contoh lah buat yang lain gitu kan. Gitu kan. Jadi saya makanya sekarang saat ini coba untuk
bertani di komoditas yang lain gitu kan. Kalau dulu kan saya di horti, di awalnya di horti, tanam timun, kacang panjang gitu kan, seperti itu. Nah sekarang saya coba kemarin ada kerjasama dengan IPB ya, untuk penanaman padi gogo gitu. Jadi kan. itu varietas baru? Varietas baru 9G. Nah, 9G. Artinya itu kerjasama itu dalam rangka varietas ini diuji coba dulu di lapangan, atau ini sudah dilepas? Berarti uji coba ya? Kita. Nah, nanti harapannya itu padi gogo ini bisa menjadi solusi untuk kelompok petani-petani di desa kami, yang untuk lahan-lahan yang tidak terai air. Iya, yang kering ya. Kering, karena kan di desa kami itu di Cibitung Wetan itu hampir 60% ya itu sudah tidak terai air, malah irigasinya kurang. Irigasinya nggak ada ya? Bukan nggak ada rusak. Kurang sekarang, banyak yang rusak, bocor gitu kan, di hulunya, gitu kan. Nah itu menjadi salah satu kendala di ketahanan pangan ya. Nah, motivasi itu ya buat kami di kelompok tani jadi prioritas gitu kan. Nah akhirnya kita dengan desa Cibitung Wetan diwakili oleh BUMDes kerja dengan IPB dan kelompok tani, alhamdulillah gitu kan saat ini bisa menanam itu menanam varietas yang harapannya ke depan bisa menjadi solusi. Terus sudah panenkah? Mungkin insya Allah bulan ini. Gitu. Sudah 110 hari ya. 110 hari. Kalau melihat pertumbuhannya gimana, Pak Budi? Kira-kira produksinya ini menjanjikan enggak? Artinya menjanjikan itu apakah 5 ton atau berapa, bisa diprediksi enggak? Karena kita itu enggak banyak ya. Kemarin tuh kena sampelnya tuh kita nanam cuman, itu kan project ya. Iya. Nanam tuh enggak banyak, itu cuman sekitar 4.000 meter ya. 4.000 meter, tapi dari SOP yang diberikan oleh pihak IPB gitu kan, kita ikuti semua, alhamdulillah. Ini perkembangannya insya Allah mudah-mudahan bisa, produksinya maksimal artinya kalau itu udah semuanya dengan padi gogo umpamanya, mereka IPB sudah memprediksi bahwa per ton di atas 5 artinya per hektar di atas 5 ton kan, berarti itu harapan ya Kak ya. Artinya kan ini bisa dikembangkan gitu ya. Selain padi gogo apa? Selain padi gogo, varietas yang sedang ditanam itu saat ini ubi cilembu. Nah dari teman-teman komunitas itu itu di kita kan di sana itu rata-rata ibu kita tuh yang lahan kering ditanam singkong ya, untuk di teman-teman kelompok tani. Makanya coba kita bareng-bareng komoditas itu kita ganti dengan ubi cilembu. Atas permintaan pasar atau tidak? Ini aja. Ya, karena kan waktu itu saya sharing dengan teman-teman lah di luar gitu kan. Itu ada satu produk komoditas kita itu bisa dia terima gitu kan. Gitu kan. Ada yang menerima makanya gitu, terus nanam diganti. Gitu. Harapannya itu salah satunya itu. Gitu kan. Gitu. Dengan tidak meninggalkan hortinya, Pak. Jadi tetap punya horti. Saat ini saya belum ini lagi. Belum ditanam lagi. Untuk horti. Untuk proses. Karena lagi digarap. Lagi digarap. Sekarang lagi diproses olah lahan. Kalau cilembu itu bukan di kebunnya Pak Budi? Di kebunnya saya, yaitu teman-teman Poktan juga. Artinya kelompok tani itu sekarang menanam ubi, cilembu, termasuk kebunnya Pak Budi gitu. Betul. Dan itu nanti sudah ada pasarnya ya? Mudah-mudahan ada. Itu tadi karena ada dari yang teman-teman di luar. Itu. Nah, diperkirakan kapan tuh panen Pak? Atau? Untuk panen itu masih agak, karena baru nanam. Baru 1 bulan lah. Selain itu apa? Selain cilembu? Yang kemarin kan kena ini, saya coba kemarin nanam untuk pasar yang
agak cepet itu ya kangkung kemarin. Gitu iya, kan, iya. kangkung. Kelompok taninya yang Bapak pimpin, Bapak ketua ya? Ya, Nah itu berapa anggotanya? itu anggota 22. 22. Ya. Rata-rata itu 80% itu ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu Iya, ya. alhamdulillah di Iya. kisah ya Pak. Rata-rata lahannya berapa, Pak? Anggotanya? Anggota itu pemilik lahan rata-rata. Iya, berapa rata-rata luasannya? itu luasannya di atas Minimal 2000, 1000. Oh iya ya, minimal 2000 Iya, ya. ada komoditasnya macam-macam. Ada yang nanam kembang, ada nanam Itu daerah dingin. Di daerah sana di saya atas belum tahu. 400 ya, 400 Artinya mdpl. dimungkinkan menanam bunga Iya, gitu. iya bunga tabur itu ya. Iya, Macam-macam, iya, ada yang nanam apa? Termasuk rekan saya ini nanam horti apa cabe ya. iya. Komoditas sayur. Nah, terus ada yang nanam ya padi gitu Iya, kan. iya. Nah, kenapa IPB memilih daerah tempat Pak Budi untuk uji coba varietas padi yang baru ya, padi koko Itu ini? berawal dari apa? Rekanan dari IPB ya. Jadi ke kepala desa ya. Jadi artinya untuk pengembangan itu aksesnya tuh ke pertanian ya. Jadi untuk para perorangan maupun kelompok, jadi aksesnya dibuka gitu kan. Jadi dari pihak kepala desa. Disurvei dulu enggak? Ya kebetulan awalnya itu dari kepala desa ya justru. Ya, kepala desa main ke rumah karena lahan saya itu awalnya horti ya tadinya. Belum tergarap lagi gitu kan. Belum akhirnya dari pihak kepala desa ya Bapak Kamaludin itu bisa boleh nggak untuk tapi kan yang jadi uji coba ini kan kelompok ya, atas pribadi. nama kelompok. Pribadi. Tanah pribadi. Ya. Nah, tapi yang pengerjakan yang kelompok tani. garap kelompok. Ya. Oh, jadi yang 4.000 itu tanah Bapak sendiri ya? Oh, bukan gabung, maksudnya antara petani gabungan. Oh, jadi bukan. Tanah pribadi, tapi yang ngerjain kelompok. Anggota kelompok. Iya. Jadi mereka semua ikut proses itu dari awal ya. Jadi nanti hasil itu kan menjadi bahan IPB untuk mengevaluasi barangkali ya. Ke depan tahun depan mudah-mudahan kita akan terus kembangkan ya untuk lahan-lahan yang kering ya. Iya, padi koko itu memang dulu terkenalnya tuh di daerah sana NTB itu. Jadi waktu itu sama ya, karena daerah kering sana tadi dikembangkan di sana dan berhasil. Nah mungkin sekarang kebutuhan pangannya makin banyak ya, sehingga itu tadi memang kebutuhan pangan itu kan meningkat ya. Tapi kan secara lahan itu kan terbatas sekarang ya. Jadi artinya kalau kita mengandalkan padi yang umum lah, yang di air itu kan irigasi ya. Jadi sekarang merambah ke ini ya, yang padi yang lahan kering ya. Nah selain aktivitas kelompok, apa yang dilakukan Pak di kelompok itu? Apakah juga kelompok itu melakukan kegiatan? Ya, banyak. Apa saja? Ada beberapa unit ya, usaha yang kita kembangin ya. Di awal itu kan kelompok tani itu kan di awal kita udah kelompok tani itu sekitar 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Di awal tahun itu kita pengembangan di ayam kampung. Ayam kampung awalnya. Dari Balitnak itu ayam kampung KUB. Gitu. Ayam kampung dulu programnya Kementan tuh enggak salah ya. Kita coba berproses di situ di awal gitu. Apa sih ini gitu kan. Gitu akhirnya kita bikin proposal ya gitu kan. Alhamdulillah di ACC. Nah, itu dari ini alhamdulillah pada prosesnya itu berjalan baik lah gitu kan Nah Pak, kalau tadi Bapak dari BUMN terus sekarang beralih ke pertanian, yang sudah dirasakan ini, adakah kesejahteraan itu dirasakan sama, meningkat atau bagaimana Pak?
Kalau untuk di awal saya tuh sadar Udah diri. berapa tahun sih Pak? Apanya? Lepas dari Setahun ya? setahun. Oh, jadi masih Belum ya. proses masih ya. proses. Iya, Ya, artinya saya sudah Tapi sudah ini sih niat sih ya. mengikhlaskan ya. Maksudnya saya ya, harus baik, ya. harus Ya. survive di sini Iya. gitu kan. Nah, setahun ini adakah apa ya? Kesulitan atau rasa yang harusnya Tidak. Kalau enggak ya? Insya Allah Enggak. karena kita semua ikhlas ya, maksudnya Ya, dengan ya. apapun ya. Kalau Insya Allah udah kasih rezeki gitu Pasrah kan. gitu ya. Artinya Allah udah Kita emang nggak. yang penting nggak, kita harus kerja Ya kita semaksimal dunia mungkin ini ya. yang udah Kita udah dipilih seneng ya. gitu kan, udah seneng di pertanian. Ya penting kita ada berusaha lah gitu kan. Semua apa jenis tanaman yang kira-kira itu kita gitu. Iya. Nah, kelihatannya kan di daerah Pak Budi ini jenis tanaman bisa tumbuh ya, artinya Iya. horti bisa, Iya, bisa. tanaman pangan Bisa, iya. iya. Nah, menurut Pak Budi kalau boleh milih, Bapak fokus kemana ini? Kalau saya sebenarnya di awal itu kan di horti ya Iya, dulu iya, gitu kan. makanya. Udah di horti gitu kan di sebenarnya sih lebih seneng ke horti ya, gitu kan. Iya. Gitu kan. Tapi karena ini kan ada ada program yang memang Ini mungkin itu Pak, yang padi gogo itu Iya. ya? Oh, ini lahan Bapak ya Iya, berarti? lahan. Kebetulan ini jadi ada dari mahasiswa IPB ya. Oh, iya yang Jadi itu kalau kali setiap ya, ada PKL gitu ya? KKN itu Ya, pasti KKN. ke rumah, iya, ke kelompok iya. tani kita gitu kan. Jarak dari kampus berapa? Enggak, dia di nginep ya, di kayak nyewa rumah di iya. seputaran itu. Artinya dari rumah Bapak ke kampus berapa jaraknya? Kalau dari rumah saya ke kampus IPB sih lumayan jauh ya. Itu di Dermaga. Oke. Itu aja sekitar 1,5 jam. Ya. Oh. Nah ini kita setiap ada kegiatan Jadi 4.000 ini kan Pak ini? Iya, Yang 4.000 sekarang untuk padi ini. Iya, terus padi. Nah, terus yang ubi tadi di mana? Ada di sisi di hamparan lain. Oh, di Ya, jadi ada lahan sekitar lain. ada 1,5 hektar ya. 1,5 hektar semua. Iya. Jadi ada hamparan-hamparan aja yang titik lain gitu kita. Iya. Ya, kita bagi-bagi lah yang ini untuk Oh, gitu. Nah, ini untuk kangkung gitu kan. Oh, jadi di lokasi lain ya? Iya, lokasi yang lain. itu. Gitu kan. Ini Kalau ini padi gugur semua nih proses olah lahan ya. oh, proses pengolahan ya. Ya, lahan. Lahan awal ya nih Iya. Pak ya. Jadi ini yang 400 terus yang 4.000 ya. 4.000 terus yang 1,5 hektar itu. Yang sisanya misalnya yang 1.000 meter kangkung gitu kan. Karena untuk harian ya maksudnya Ya, buat iya. ini ya orang ke warung-warung lah Ya, ya. gitu kan. Nah, terus yang biji lembu gitu kan di Oh, di situ juga. hamparan dibagi. lain. Ya, itu di yang belakang 1,5 ya. tadi. Iya. Nah, sisanya masih kosong. Oh, gitu. Nah, rencana Biasanya tuh ada yang kolam ya. Ada yang kolam, ada yang tapi belum maksimal gitu kan. iya. Gitu. Nah, ini ayam Iya. ada ayam tadi yang Iya. KUB tadi bukan, Iya, Pak? ayam KOB. Iya. Kebetulan ini kita bareng-bareng kita untuk jadikan produk turunan ini. Produk turunan ayam kampung ungkep Mak Poktan. Oh, ayam ungkep. Mak ya. Poktan. Mak Poktan. Iya. Jadi artinya karena kontribusi emak-emak kita di Iya. kelompok tani itu Iya. luar biasa Iya. gitu kan. Saya dikasih ya namanya Mak Poktan. Oh, Mak Poktan. Jadi Iya. ini dari beternak Iya. langsung diproses. Proses jadi ayam langsung bumbu kuning. Iya, Bu. Terus jual gitu ya. Iya, jadi kita bikin di vakum ya. Iya, Jadi di vakum, frozen food. Nah, alhamdulillah Tapi ayamnya kan ternak sendiri kan? ternak sendiri Oh. yang kampung. Iya. Alhamdulillah itu pas akhir Iya, tahun bagus itu tuh. kita 5 hari itu habis sekitar kan kita ternak 400 ekor ya. Iya. Itu kelompok yang punya ya, Pak? iya kelompok. Artinya anggota tuh punya sekian ekor. Oh yang enggak. lain enggak. Ini dikelola kelompok. Dikelola kelompok. Oh. Jadi kita patungan untuk Iya. pakannya gitu kan. Oke. Patungan dari mandiri lah. Terus lokasinya di mana tuh, Pak? Saya bikin kandang sendiri. Oke. Nah kalau kandang kan saya bikin memang sengaja gitu kan untuk memang jadi Nah, bagian. ini
ayamnya dari anggota gitu. Ayam dari apa pengajuan. Ya, yang KUB itu ya. Ya. Sampai sekarang ada itu. Apa? KUB itu kayaknya udah ada selesai. kalau masih. sampai masih. Masih ada. Kebetulan kita lagi vakum dulu nih, gitu kan, karena akhirnya dari hasil ini kita belajar magot Ibu, karena kita kan kendala waktu itu pakan ya. Iya, pakannya terlalu mahal. Mahal. Makanya kita ini untuk suplai pakan apa yang bisa jadi alternatif gitu kan. Akhirnya dari teman-teman kelompok tani itu salah satunya itu mau belajar magot. Akhirnya dengan hasil jual ayam itu ya. Hasil jual ayam kita keliling, ada yang keliling, ada yang itu, ada yang pesan ayam bakar gitu kan. Iya. Nah, itu dalam. Jadi sekarang pakannya buat sendiri ya? Ya, rencana kita pakai magot itu ya. Magot itu. Itu lebih mengurangi biaya produksi itu, Pak. Makanya. Gitu kan. Sudah dipakai, maksudnya sudah dicoba magot itu untuk pakan? Sudah ini. Alhamdulillah itu baru kemarin nggak banyak sih, gitu kan. Itunya untuk ayam kampungnya ya, 100 ekor lah gitu kan. Gitu kan. Nah, ini kita lagi belajar cacing ya. Cacing lumbricus. Nah, teman-teman ini ibu-ibu masih yang semangat. Nanti untuk pakan. Salah satu ya. Ternak juga kan? Iya, salah satu. Pak. Salah satu. Jadi alternatif sumber kalau proteinnya ya. Magot, cacing gitu kan. Itu bagus Pak ya, artinya kan gitu. Mereka keterampilannya tidak hanya magot tapi itu juga, alhamdulillah juga kita bikin rumah magot juga karena ibu-ibu yang keinginan dari ibu-ibu. Jadi 80% ibu ya? Iya. Anggotanya ya? Itu yang bikin yang bawa bambu dari tebing, yang bikin bawa batako, yang bikin pertemuannya pasir. berapa? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Dan itu tapi pasti dengan topik yang berbeda ya? Ya, evaluasi kegiatan, terus kadang-kadang kalau ada kegiatan memang urgensi ya, kita nggak sebulan sekali. Nggak sebulan, sewaktu paling sebulan enggak 2 kali gitu, 3 kali itu bisa seperti itu. Suatu kondisi ini aja. Jadi nanti selain memproduksi ayam, kalau keterampilan magot ini bisa dijual juga Pak ya? Betul. Betul. Harus ada perencanaan ke sana kah Pak? Iya, memang arahnya ke sana. Iya. Jadi gitu kan. Kelompok taninya ini produktif ya, produktif tidak hanya sosial saja ya, kumpul-kumpul gitu, tapi juga ekonomi ya, ada kegiatan ekonomi ya. Karena memang dari ibu-ibu itu kan keinginan ya, keinginan muncul dari ibu-ibu gitu kan, dari anggota lah. Artinya ingin menghasilkan sesuatu di luar pertanian Ibu. Ada ekonomi mandiri ya, yang bisa dihasilkan. Kan mereka juga kita coba untuk di UMKM-nya gitu kan. Kan mereka masing-masing anggota itu punya produk sendiri gitu kan, di UMKM-nya gitu kan, produk macam-macam, yang bisa bikin dodol gitu kan, bisa bikin kue dafros gitu kan, kue-kue segala macam. Nah, itu yang cara memasarkannya lewat kelompok lagi atau masing-masing? Makanya masing-masing gitu kan. Makanya nih harapan saya ke depan dengan terus beraktivitas ya, gitu kan. Harapan saya bisa ada ide-ide kan yang bisa dikelola bareng-bareng gitu kan, untuk bisa misalkan nilai ekonominya gitu kan. Karena kadang-kadang kan kalau dari sisi pertanian di kami ya, di kami itu tanam padi pun masih bukan untuk jual secara ekonomi gitu kan, tapi untuk konsumsi sendiri. Karena kalau dijual kan masih murah Ibu ya. Di sana itu di desa kami itu kalau dijual itu harganya cuma sekitar 3.500 sampai 4.000. Enggak APP dong itu Pak. Ya enggak. Makanya jadi hasil konsumsi ya. Makanya masih belum, makanya ini masih kita pikir. Jadi harus diperjuangkan tuh Pak Budi sebagai ketua kelompok, bagaimana produksi anggota ini artinya jangan lebih rendah dari pasar. Iya betul. Makanya saya juga. Atau lebih rendah di HPP, jangan. Karena kan pemerintah sudah menghargai gitu ya. Jadi harusnya HPP kan itu jual di Tengkulak Ibu ya. Iya. Itu artinya kalau ada koperasi enggak Pak? Nah ini mungkin kalau ada koperasi ini bisa dibantu koperasi untuk pembelian seperti itu Pak.
rata-rata tugasnya juga Pak Ketua padi, lah itu. terus Kalau nanti Pak Ketua tanam tuh singkong juga. Iya. Kalau itu murah kan gitu kan. Iya. Nah, ini kemarin kita sudah sepakati kalau bagaimana kalau nanti untuk penanaman berikutnya kita bareng-bareng gitu kan. Jadi artinya satu waktu dengan komoditas yang memang laku dijual. Iya, gitu kan. Artinya secara ekonomis di jenisnya apa yang gitu kan. Gitu kan. Iya. Gitu kan. Bapak sebagai ketua kelompok tentunya melihat potensi ya tadi ya, para ibu-ibu tuh punya kemampuan mengolah produk dan juga melihat keterampilannya tadi ya, bisa memberikan pakan lebih murah daripada beli gitu kan ya Pak. Dan tadi itu ada juga cacing itu kan bisa secara kalau diproduksi oleh kelompok ini tentunya memberikan nilai tambah ya dengan cara menjual. Nah itu rencana Bapak sebagai ketua bagaimana ini menggarap potensi yang ada, terus mungkin juga melihat kebutuhan ya dari kelompok itu apa, kira-kira rencana Bapak ke depan? Jadi rencana saya ini kan selain saya di Gapok Tani itu sekretaris sih. Kebetulan kemarin kita diminta tolong untuk membantu di Gapok Tani ya, di gabungan kelompok tani desa. Jadi artinya spiritnya ya dari kelompok tani dulu lah gitu kan. Bapak kan kelompok tani kan, ketua kelompok tani apa tadi itu? Sukatani Sejahtera. Nah tentunya melihat potensi di kelompok Bapak sendiri, terus hambatannya apa. Nah sebagai ketua tentunya perlu memfasilitasi dan juga perlu mengembangkan potensi gitu Pak. Pertama di kelompok tani kita ya itu kan harapannya bisa mengembangkan ekonomi kemandirian gitu kan. Artinya gitu kan. Jadi tidak hanya tergantung pada satu komoditas gitu kan. Jadi kan. Diversifikasi gitu kan. Diversifikasi tanaman. Nah, harapan saya dengan kolaborasi ya. Nah, kolaborasi gitu kan. Sifatnya komunikasi dengan pihak lain gitu kan, dengan lembaga-lembaga lain gitu kan. Jadi artinya alhamdulillah banyak sekali saat ini ide-ide maupun harapan kita bisa terakomodir gitu kan. Gitu kan. Mungkin salah satunya melalui koperasi Pak ya. Ya, betul. Di bisa. Sana, adakah sudah terbentuk itu? Kayaknya sih setiap ini kan ada koperasi ya Pak ya, ada di tiap desa gitu ada. Ya. Tiap desa ada. Nah, cuma saat ini untuk jangka pendeknya itu kita lebih ke arah pengembangan di Magot ya, karena kita sudah berjalan di situ ya, gitu kan. Untuk pakan ternak. Jadi nanti hulu ke hilirnya bisa kita. Harapannya di situ ya, saat ini jangka pendek ini ya, mengembangkan Magot itu untuk kebutuhan ternak sendiri, tapi juga bisa untuk dijual ya Pak ya. Bisa. Dan itu kan menjadi ini kelompok ya, pemasukan kelompok. Harapannya sih itu juga nanti bisa dikembangkan di masing-masing kelompok tani ya, personal gitu kan, di anggota gitu kan. Harapannya bisa. Itu bisa kerjasama dengan tadi kan melalui pelatihan ya. Iya, pelatihan di awal ya. Ya mungkin di pusat pelatihan itu sendiri barangkali mereka punya jejaring untuk menerima itu ya Pak ya. Kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sana itu kan, di kampung kami itu di desa Cibitung Wetan itu ada beberapa titik ya memang pengembangan di perikanan. Perikanan, nah itu bisa nanti kolaborasi gitu kan. Untuk pakan itunya. Ikan tinggal juga, kita kesiapan dari kitanya sih sebenarnya. Kesiapan memproduksi secara kontinu tuh Pak biasanya. Dari awal bisa dipenuhi terus selanjutnya. Nah, ini harus tugas Bapak ini menjaga eksistensi dari kelompok ini untuk terus konsisten menghasilkan. Terutama kalau Magot memang dikembangkan gitu. Dan salah satunya sekarang ini kita juga pengembangan di cachingnya dia cacing berikutnya gitu kan. Ya artinya banyak hal kita coba inilah gitu kan. Caching tuh dulu pernah
itu ya apa sih istilahnya, jadi tren yang jadinya ndak ini gitu terus hilang gitu ya, terus ya jangan sampai gitu gitu Pak ya. Jadi kalau ini continue terus konsisten ya kayaknya sih gitu ya. Ya banyak sih nanti kan kita nih kayak dari teman-teman yang ada yang jadi dari penanaman horti ya cabai gitu kan. Jadi artinya kita banyak kolaborasi dengan teman-teman di dinas ya. Di dinas itu untuk dari pembibitan, dari diolah hama ya. Hama penyakit gitu kan. Dari pengelolaan hama pengendalian hama gitu kan. Kita udah banyak sekali dengan dinas terkait kita coba kita gandeng gitu kan di kelompok tani gitu kan. Artinya banyak pengetahuan yang memang harus kita ini serap gitu kan. Jadi gitu kan. Memang kalau penyuluh ada di sana Pak? Rutin. Oh rutin. Jadi rutin. Jadi tiap bulan memang kita undang. Kadang-kadang sebulan 2 kali kita undang gitu kan. Memang harus sesuai kebutuhan. Harus punya kedekatan dengan penyuluh sebagai mediator kalau kita perlu mereka lah yang ini akan membantu pemecahan masalahnya ya. Betul Ibu. Gitu kan. Oh itu berjalan baik di sana. Udah seperti keluarga lah gitu kan. Bagus. Gitu kan. Jadi artinya kolaborasi komunikasi justru dari beliau gitu kan. Jadi ada permasalahan ini, nanti diarahkan ke mana. Jadi benar itu Pak. Jadi memang harus ada kehadiran penyuluh yang membantu kelompok untuk pemecahan masalah gitu betul. ya. Betul. Jadi kan sebagian besar kan enggak ya. Jadi mudah-mudahan itu tadi tugas fungsi si penyuluh ini benar dilakukan melalui itu tadi kunjungan laku kunjungan ke kelompok teknis, membantu pemecahan masalah gitu. Nah harapan Bapak apa nih mengenai pertanian yang sudah diputuskan menjadi jalan hidup ya? Harapannya apa dengan dunia harapannya ini pertanian itu menjadi suatu hal yang menyenangkan gitu kan. Harapan saya ke depan bagi anak-anak muda ya gitu kan. Sekarang kan generasinya sudah banyak yang sudah sepuh nih gitu kan. Generasi paculnya yang kita nyari olah lahan aja udah susah gitu kan. Harusnya sekarang memang harus ada peralihan teknologi gitu harus mulai mengenalkan mekanisasi teknologi mekanis bukan biointensif gitu kan. Banyak sih gitu kan. Harapan saya pertanian itu bisa menjadi sumber inspirasi lah, sumber hidup secara kehidupan gitu kan. Gitu kan. Karena nggak akan lepas dari pertanian selama kita perlu makan, perlu sayur gitu ya. Siapa lagi yang mau bukan kita gitu ya. Tapi saya lihat kok nggak ada yang muda ya. Kelompoknya ibu semua, nggak ada justru yang ini muda. jadi PR kita gitu kan. Tapi kok penduduk di sana emang ini Pak? Enggak juga ya, jadi banyak yang pemudanya gitu kan. Petani mudanya. Cuma memang itu bukan jadi tren ya, jadi gitu pertanian itu. Ya, harapan saya sih ke depan dengan keberhasilan Bapak mungkin ya. Kerjasama kan kemarin kerjasama dengan instansi terkait ya, kayak kemarin juga dari IPB sudah sering main ke rumah ke tempat kita. Jadi artinya banyak nanti program secara pertanian berkelanjutan ya. Nah, terus secara teknologi biointensif, pemberdayaan komunitas maupun integrasi bisnis ekonominya harus dijalankan gitu kan. Jadi ada harapan di pertanian itu dengan konsep yang baru ini harapannya bisa menjadi jalan keluar lah gitu jalan kan. Keluar sehingga memang perlu jejaring ya Pak ya. Betul. Jadi terutama bersyukur sekali Bapak sudah dipilih ya, artinya kelompok Bapak terpilih menjadi salah satu tempat untuk uji varietas ya. Nah itu kan pembuka untuk kerjasama selanjutnya gitu Pak. Karena kalau nggak salah di IPB itu kan ada yang memang menangani bisnis gitu ya. Ada
ada direktorat apa Iya, gitu ya. betul. Nah mungkin harus banyak Iya betul. konsultasi Iya. komunikasi Pak, Harapannya sehingga seperti itu. ini kelompok yang dipimpin ini. Harus berubah secara. Nah kalau itu berhasil kan menjadi gabungan tadi Iya. Bapak sebagai sekretaris ya. Betul. Bisa. Jadi artinya dengan pertanian terorganisasi Iya, lah gitu iya, kan. iya. Jadi hulu ke hilirnya Iya, bisa iya. hasil produknya dari pertanian itu memang bisa secara ekonomi ya memang menggiurkan gitu Iya, kan, iya. gitu kan. Bisa untuk jadi pilihan Iya. untuk kita Hidup ya, hidup di istilahnya situ gitu kan. hidup di Gitu kan. pertanian. Karena saya lihat kan potensinya cukup variasi ya. Iya, banyak. Jadi horti hidup, Iya betul. tanaman pangan Sayang, hidup. Nah sayang kalau Iya. ini tidak dimanfaatkan secara Iya, maksimal betul. ya. Harapan sih nanti ya salah satunya tadi pertanian berkelanjutan gitu kan. Ya artinya nanti banyak konsep yang artinya supaya hasilnya itu meningkat dan berkualitas gitu kan. Itu kan dari sumber tanahnya itu coba Jadi dimaksimalkan ya Pak potensi gitu kan. yang Nah, terus nanti dari dimiliki. pemberdayaan komunitasnya nanti mulai dari masyarakat, dari lembaganya, dari semua, terus dari integrasi bisnis ekonominya gitu kan. Iya, iya. Gitu Iya. kan. Bisa mudah-mudahan sih. Ya semoga Ya. apa yang sudah dirancang ya Pak ya, Ya. tanggung jawab sebagai ketua tentunya ya, membesarkan anggotanya tentunya bukan hanya kelompok saja ya, artinya dari sisi ekonomi juga betul. kan masing-masing kita mulai dari anggota kecil itu dulu lah, ya, dari kelompok tani gitu. jadi masing-masing anggota bisa merasakan nilai tambah dari yang sudah dilaksanakan. Amin, amin. Bisa merasakan ekonominya lebih baik lagi. Nah kalau itu berhasil tentu sebagai pengurus Gapoktan ini bisa disebarluaskan itu barangkali ya. Ya sangat bisa nanti setelah jadi kita harus menyebarkan artinya tuh hal positif kan gitu kan. Jadi mungkin ada hal yang tidak tersampaikan gitu kan kepada teman-teman khususnya di petani Cibitung Wetan ya. Jadi ada konsep-konsep yang memang sebenarnya itu bisa dikembangkan gitu kan bersama-sama. Jadi menjadi hasil yang komoditas yang memang maksimal gitu di sana kan. Ya kan ini kan petani sana itu masing-masing ya. Iya, jadi gitu, tidak terorganisasi gitu kan. Jadi sebetulnya dengan kelompok itu harapannya tadi Pak, jadi menjadi satu kesatuan dalam gerak dan langkah ya. Betul, dan juga kita jangan lupa bahwa regenerasi itu sangat diperlukan, yaitu tadi ya petani muda itu ya secara bertahap mungkin perlu dicontohkan dari anggota Bapak kalau tadi ya. Kapan lagi? Iya betul, karena siapa lagi yang akan menggantikan kita? Iya, karena banyak motif dari teman-teman di luar kenapa kita nggak bisa gitu kan? Betul gitu ya. kan. Semoga yang sudah Bapak kerjakan ini menjadi inspirasi petani daerah Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan. Semoga para petani muda di daerah Kabupaten Bogor pada umumnya dan khususnya daerah Cibitung Wetan ini memberikan motivasi mereka untuk maju ya, untuk kembali ke dunia pertanian yang selama ini mungkin belum ditengok. Sekarang tengoklah ke kebun ya, tengoklah ke kelompoknya Pak Budi. Mudah-mudahan ini petani muda di sana tergerak ya Pak ya, jadi memberikan inspirasi untuk mereka kembali ke dunia pertanian. Iya. Terima kasih Pak Budi atas kehadirannya. Mudah-mudahan bincang-bincang silaturahmi dengan Ibu. Ya, bincang-bincang sore ini memberikan manfaat tentunya bagi petani kita semua yang ada di Indonesia sebagai inspirasi bahwa pertanian itu cukup menjanjikan dan pertanian itu bisa dikerjakan selama kita mau belajar gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih para sahabat Yampi bincang-bincang dengan catatan REZ sore ini dengan Pak Budi Budi Susanto, Ketua Kelompok Tani Sukatani Sejahtera. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan membuka pengetahuan kita untuk terus bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di catatan REZ yang akan datang. Terima kasih ya Pak Budi. Sama-sama.